telah berjumpa di Renungan Pagi saat ini. Dan seperti biasa, saya ingin persembahkan pujian kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa buat firman Tuhan Bapa di sorga. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Hari kembali ada karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melangkah lebih jauh, kami akan mendengarkan firman Allah dengan pagi saat ini. Berkati firman-Mu, berkati hamba yang menyampaikan firman-Mu. Urapan menyertai kami, jemaat yang akan mengikuti acara ini Tuhan memberkati. Baik dia jemaat, dimanapun dia berada, umat Tuhan dari gereja, baik dimanapun dari berbagai gereja, Tuhan berkati bahkan secara khusus buat jemaat GPI Pusaka Negara. Puji Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Selamat kami. Haleluya. Amin. Pembacaan pagi hari ini, Mazmur pasalnya yang ke-91. Haleluya. Mazmur 91, firman Allah saya akan baca berbunyi sebagai berikut. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Puji Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita tentang Allah kita yang luar biasa, Allah yang baik. Dan kita lihat dalam ayat ini, firman Allah mengatakan, mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kata firman Allah bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini. Yang pertama adalah firman Allah ingatkan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Siapakah Allah yang kita sembah? Allah yang tidak ada tandingannya. Karena firman Allah mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tinggi. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dialah segalanya. Dia maha tinggi. Tidak ada yang dapat melebihi Allah kita. Dia maha tinggi. Haleluya. Kata tinggi di sini, maha tinggi, bahwa dialah di atas segala-galanya. Dia tidak bisa terhampiri oleh siapapun. Musuh tidak bisa menghampiri dia, karena dia ada di tempat yang maha tinggi. Itulah sebabnya kata firman Allah, bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, orang anak Tuhan, orang percaya yang duduk di dalam naungan yang maha tinggi, pasti aman. Haleluya. Mari jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, umat Tuhan, dimanapun Anda berada, umat Kristiani yang mendengarkan renungan pagi saat ini, mari kita berlindung kepada Tuhan, dikatakan yang maha tinggi, yang di atas segala-galanya. Kalau kita berlindung pada yang maha tinggi, bicara tentang Allah, maka apapun yang mengancam hidup kita, kita pasti selamat. Karena kita berlindung di tempat yang maha tinggi, yaitu bicara tentang Allah sendiri. Di dunia ini banyak ancaman, mengancam begitu banyak manusia. Dan kita melihat bahwa hari-hari ini begitu banyak hal-hal yang mengancam umat manusia. Banyak yang korban. Haleluya. Baik itu virus, baik itu bencana, kita melihat sangat mengerikan, sangat menakutkan. Tetapi kita diingatkan oleh firman Allah pada pagi hari ini. Orang yang duduk di dalam naungan yang maha tinggi, mari kita jadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita. Jangan berlindung pada kekuatan sendiri. Jangan kita berlindung kepada manusia. Karena kalau kita berlindung kepada manusia, apa yang kita anggap orang itu bisa melindungi kita. Mungkin bisa, tetapi 1-2 kali mungkin bisa melindungi kita. Tetapi untuk seterusnya dia akan menyerah karena masih sesama manusia. Tetapi kalau kita berlindung kepada yang maha tinggi, kita pasti aman. Karena tidak bisa terhampiri. Hanya mereka yang setia duduk rendahkan di hadapan Tuhan, mereka yang bisa menghampiri Tuhan. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, yang bermalam. Yang duduk, yang bermalam. Haleluya. Jadi mengingatkan kita, apapun keadaan kondisi kita, dialah yang di tempat perlindungan kita. Dan pasti ada perlindungan Tuhan. Tuhan menjaga kita. Tuhan pasti memelihara kita. Karena kita jadikan dia sebagai tempat perlindungan kita. Kita bukan berlindung pada kekuatan manusia, tapi berlindung kepada yang maha tinggi. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, dan yang bermalam
dalam naungan yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha kuasa. Dialah yang maha segala-galanya, tidak bisa ditandingi. Dia maha tinggi, dia maha kuasa, dia Allah El Shaddai, dia maha kuasa. Puji Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, yang akan melindungi kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Kita diperhadapkan dengan keadaan kondisi yang semakin sulit dan semakin mengerikan. Jadikanlah Allah sebagai tempat perlindungan yang maha tinggi dan yang maha kuasa. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, mereka yang berlindung di tempat yang maha tinggi bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata. Haleluya. Perhatikan apa yang kita katakan kepada yang maha tinggi, kepada yang maha kuasa. Mereka berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Haleluya. Itulah yang harus kita ucapkan. Tuhan, terima kasih. Walaupun keadaannya semakin menakutkan, semakin mengerikan, mengancam begitu banyak umat manusia. Tetapi mari kita berkata bahwa Tuhan tempat perlindungan. Haleluya. Jadikanlah Tuhan tempat perlindungan kita dalam situasi kondisi apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita berkata sesuai dengan firman Allah bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Bukan manusia, bukan kekuatan-kekuatan dunia ini, tapi kita berkata dengan iman, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Haleluya. Jangan kita takut. Ketika kita berkata dengan iman, dengan keyakinan. Bukan sekedar berkata, berucap, berbicara, tetapi dengan iman. Dan katakan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Pertahanan semua orang, kalau kita memiliki pertahanan, ancaman apapun yang datang, kalau kita punya pertahanan yang luar biasa, kita pasti aman, kita pasti selamat, karena kita punya kubu pertahanan. Pertahanan di dunia ini, kekuatan dunia ini tidak mungkin menyelamatkan manusia. Tetapi kita punya kubu pertahanan, yaitu Tuhan kita yang luar biasa. Dia pasti akan melindungi kita dari sebuah ancaman yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Nah, dia katakan dalam ayat selanjutnya bahwa Tuhanlah tempat perlindunganku dan ku pertahananku, Allahku yang ku percayai. Haleluya. Dialah satu-satunya yang kita percayai, tidak ada lain. Sekali Allah, sekali Yesus, tetap Yesus yang kita percayai, tidak ada yang lain. Milikilah keyakinan, iman yang kuat bahwa apapun tantangan kita hadapi hari-hari ini, apapun kesulitan kita hadapi hari-hari ini, apapun mungkin bahaya-bahaya akan mengancam kita hari-hari ini, kita berlindung pada Tuhan. Dan dikatakan karena Dialah yang di tempat perlindungan kita, Dia yang maha tinggi, Dia yang maha kuasa. Dan Dia akan berkata dalam ayat ini, tempat perlindungan kita. Dialah kubu pertahanan kita. Dan Allahku. Jadi kita punya keyakinan. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Yesus yang luar biasa. Dia akan menjadi pelindung kita dalam setiap apa yang datang mengancam hidup kita. Haleluya. Janganlah kita merasa khawatir menghadapi hidup ini. Dan memang secara manusia, secara daging pasti kita merasakan. Tetapi firman Allah mengatakan bahwa kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Dialah yang menjadi sandaran hidup kita, yang menjadi tempat perlindungan kita dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Haleluya. Tuhan tolong kita semua di sepanjang tahun yang akan berjalan ini.
kita masih berada di awal tahun 2021 ini. Perjalanan kita di tahun ini masih panjang. Bahkan perjalanan hidup kita, iman kita masih panjang. Tetapi kita berdoa dan perjalanan hidup kita selama kita di dunia ini ada perlindungan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Kita melihat tanda-tanda sama. Itu adalah menggenapkan kebenaran firman Allah. Dan kita harus waspada. Kita harus siap-siap di hari-hari ini. Jangan sampai ada anak Tuhan yang ketinggalan. Ketika Tuhan hukum dunia ini dengan apa yang kita lihat pada hari-hari ini. Tetapi kita sudah siap dengan catatan kita setia kepada Tuhan. Setialah iring Tuhan. Setialah beribadah kepada Tuhan. Kesibukan apapun yang kita hadapi, mari kita beri waktu hari-hari ini. Jangan kita menyesal. Berikan waktu kita untuk setia, beribadah, melayani Tuhan. Tetap maju dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Utamakanlah Tuhan. Maka apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita ada perlindungan Tuhan, kata firman Tuhan. Haleluya. Dan berkati kita semua. Tuhan tolong kita sepanjang hari dan seterusnya. Pastikan perlindungan Tuhan senantiasa kita akan alami dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Kita berdoa dengan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Allah pagi hari ini. Meteraikan dalam hati kami. Firman Allah ini meneguhkan iman kami bahwa kami punya tempat perlindungan yang kokoh dan kuat yang tidak mungkin dihancurkan oleh apapun. Karena Tuhan itu Tuhan yang maha tinggi dan yang maha kuasa yang di tempat perlindungan kami. Terima kasih, berkati umat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, umat Kristiani, di mana mereka berada, Tuhan Engkau juga berkati mereka dengan berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Kekuatan dari tempat yang maha tinggi menyertai dan menjadi bagian mereka semua. Dan secara khusus buat jemaat yang dari Nusa Tenggara, biar perlindungan Tuhan menyertai mereka sepanjang hari ini, besok dan seterusnya. Puji Tuhan, kalau mereka yang sakit, ulurkan tangan-Mu. Jamah mereka yang sakit, sembuhkan ya Tuhan. Mungkin juga ada umat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka sedang terbaring karena sakit, mungkin virus menular, wabah corona dan virus-virus yang lain. Kami berdoa jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Taranya Tuhan, jemaat yang ada di Nusa Tenggara, kalau mereka terbaring juga karena mungkin virus, Tuhan jamah mereka, berikan mereka kesembuhan. Puji Tuhan. Demikian kami berdoa buat rekan-rekan hamba Tuhan. Mungkin juga ada yang sedang terganggu kesehatan karena virus yang sangat mengerikan di hari-hari ini. Kami percaya pertolongan Tuhan jadi bahagian mereka. Puji Tuhan, terima kasih. Kami serahkan firman sepanjang hari ini. Baik kami hamba sekeluarga semua jemaat. Tuhan pelihara kami dan lindungi kami semua. Bungkus dengan kuasa darah-Mu saat umat-Mu menghadapi aktivitas dan pekerjaan mereka, usaha mereka. Perlindungan Tuhan menyertai mereka semua dimanapun mereka berada. Puji Tuhan, terima kasih yang hari ulang tahun hari ini diberkati Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan dan umur panjang dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa kami, buat negara kami, Tuhan berkati. Pemerintah kami, Tuhan berkati. Bapak Presiden kami, Tuhan berkati dalam tugas-tugas yang dihadapi setiap hari. Segala kemuliaan hanya kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat berkati.